Oke, Ibu lanjutkan materinya. Jadi materi yang terakhir ini adalah tentang filter. Kita bisa melihat sebuah sistem itu akan berlaku atau bersikap sebagai filter jenis apa gitu ya. Dilihat dari posisi zero dan juga pole-nya. Kemarin kan sudah kita pelajari bahwa jika ada sebuah transfer function, ya. Jadi misalkan di sini ada S minus Z1, ya, berapapun yang ada di atas yang menghasilkan nilai 0, maka itu disebut dengan 0 kan gitu ya. Z2 sampai S minus Z ke N misalkan. Kemudian sehingga kemudian Z1, Z2 sampai Z ke N ini kan yang kemarin kita namakan dengan zeros. Kemudian kalau akar di bawahnya S min lambda 1, S min lambda 2 sampai S minus lambda N, ya, kita tahu bahwa lambda 1, lambda 2 sampai lambda ke N disebut dengan pole. Nah, biasanya di sini ada juga sebuah pengali atau konstansa B0 gitu ya. Tapi kita fokus aja dulu ke posisi 0 dan juga pole-nya. Oke. Nah, bentuk transfer function seperti ini, kita bisa mencari bentuk frekuensi responnya, kita bisa menghitung magnitudenya. Masih ingat kan ya, frekuensi respon? Kita bisa mencari magnitud responnya dengan cara B0-nya tetap kita pakai pengalinya, dikalikan apa? Perkalian antara semua distance dari zeros ke titik P yang mau kita cari magnitud responnya berapa, omeganya berapa. Misalkan omeganya adalah sama dengan titik P, maka kita hitung semua distance dari posisi 0 ke titik P tersebut, dibagi dengan perkalian dari semua distance punyanya si pole tadi ke titik P-nya. Oke, jadi misal contohnya seperti ini, random gitu ya. Misalkan Ibu gambar ini zeronya, ini pole-nya, kemudian ini titik P-nya misalkan. Berarti H pada titik P tersebut magnitudnya adalah distance, jarak lurus gitu ya, antara, sebut saja ini adalah 01, distance-nya sebesar R1, kemudian ada 02, distance-nya sebesar R2, dibagi perkalian antara distance pole-nya, sebut saja ini adalah pole 1, ini pole 2 misalkan. Pole 1 distance-nya adalah D1. Pole 2 distance-nya sebut saja namanya D2. Nah, ini adalah cara menghitung magnitud respon dari sebuah sistem yang terdiri dari 2 zero dan juga 2 pole gitu ya. Nah, itu adalah magnitud responnya. Kalau phase responnya, ya, kalau phase response dari sebuah transfer function gitu ya, adalah hasil dari penjumlahan semua sudut antara 0 ke terhadap titik P, terhadap ya. Jadi di mana S ini sama dengan titik P tadi ya, dikurangi hasil penjumlahan dari semua sudut antara pole terhadap titik P tadi yang mau kita cari omeganya. Ini misalkan Ibu copy yang ini ya. Jadi misalkan bentuknya seperti ini.
tadi ini 0 0, ini polnya. Oke, jadi titik, oke ini tadi terlalu jauh ya ke sini karena biasanya kan sepasang ya, kembar seimbang di sini. Ini adalah titik P-nya. Maka kita hitung sudutnya di sini. Ini adalah sebut saja alfa 1. Ini tadi kan 0 1. Berarti sudut HS-nya adalah alfa 1. Ini sudut dari 0 ke 2 sebut saja adalah alfa 2 ditambah alfa 2 dikurangi sudut antara ini adalah pol 1 sebut saja beta 1 ditambah dengan sudutnya ini sebut saja beta 2 terhadap titik P. Jadi itu kita bisa menghitung magnitude respon dan juga phase respon dari transfer functionnya. Jadi melihat dari posisi 0 dan juga polnya, gitu ya.